Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham Astra International dengan kode saham ASI dan juga Astra Auto Parts dengan kode saham Auto. Dua saham ini akan membagikan dividen dengan yield yang cukup besar dan juga menarik. Tapi apakah benar resikonya sudah terbatas dan punya potensi kenaikan 40%? Nah, kita akan bahas pada video kali ini, jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir. Tapi jangan lupa ya, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham. Karena seluruh keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya, sebagai investor di pasar modal Indonesia. Kita memantau guys ya, pada tanggal 6 Mei kemarin ternyata saham-saham Big Banks dan juga Astra International ini masih dalam posisi net sell asing, yang berarti investor asing masih ada outflow guys ya dari saham Astra International. Dan juga untuk saham Auto juga ya masih terpantau net sell oleh investor asing. Nah, jadi apakah benar ada potensi kenaikan 40% ketika investor asingnya ini masih keluar ya dari saham-saham yang akan kita bahas ini? Kita dapat kabar guys ya, di mana triliunan dana asing ini ternyata kembali masuk ke Indonesia, tapi market saham itu masih terpantau adanya net sell. Nah, kita akan coba baca sekilas guys ya. Arus dana asing kembali masuk ke Indonesia setelah 5 pekan terpantau terus-menerus keluar. Hal ini dinilai baik karena investor asing menilai emerging market seperti Indonesia masih menjadi pasar yang cukup menarik setidaknya dalam waktu dekat. Bank Indonesia merilis data transaksi 29 April sampai 2 Mei 2024 bahwa investor asing di pasar keuangan domestik tercatat beli net ya guys ya, 3,6 triliun rupiah. Terdiri dari beli net ya atau net buy 3,75 triliun di pasar surat berharga negara atau SBN, sedangkan di pasar saham ya guys ya, ini ada net sell atau jual neto 2,27 triliun rupiah. Lalu ada net buy atau beli net ya guys ya di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI sebanyak 1,58 triliun rupiah. Nah, jadi sayangnya guys ya, dana asing yang masuk ke Indonesia ini masuknya ke SBN dan juga SRBI, bukan ke pasar saham. Karena kita melihat ya guys ya, di tanggal 6 kemarin itu juga masih net sell asingnya ya. Jadi teman-teman yang mungkin ya pegang saham-saham yang akan bagi dividen ya di harga bawah, itu ternyata harus memitigasi kembali resiko yang akan terjadi dan harus bersiap-siap dengan resiko yang akan terjadi ke depannya gitu guys ya. Dan tentunya ya harus lebih bersabar lagi menunggu sahamnya itu naik kembali. Nah, di sini juga ada data foreign flow guys ya dari Januari 2023 ya sampai awal tahun 2024 ini guys. Ini datanya cukup panjang ya. Dan teman-teman juga bisa baca-baca guys ya melalui CNBC Indonesia. Ini sekalian saya promosikan aja gitu guys, meskipun gak di endorse. Oke guys, jadi ya kita akan bahas saham Astra International. Dan resiko apa sih yang terjadi yang akan ya ada di saham ASI yang akan bagi dividen. Begitupun juga dengan saham Auto yang hari ini ternyata come date dividen ya tanggal 7 Mei 2024. Jadi hari ini hari terakhir teman-teman membeli saham Auto atau Astra Auto Parts untuk dapat dividennya gitu guys ya. Nah, jadi ketika ada investor yang menyebut bahwa resiko di dua saham ini sudah terbatas ya, maka saya berpandangan lain gitu guys ya. Wajar ya kalau misalkan ada pandangan yang berbeda ya, dari sudut pandang yang berbeda juga. Nah, saya ambil sudut pandangnya ini dari sisi dividend trap ya guys ya, seperti itu. Jadi Astra International ya hari ini cukup sideways ya, sekitaran 5040 ya, 5050 sorry guys, 5050 5000 sampai 5100-an ya pada hari ini, bahkan sempat ke 5125 ya kalau nggak salah. Jadi untuk Astra International ini masih running karena kita record pada pukul 3 ya guys ya, 15:02. Dan kita akan coba memitigasi resiko yang akan terjadi di saham ASI dan juga saham Auto. Kira-kira akan turun sampai berapa nih ya menjelang pembagian dividen final 2024. Nah, mungkin kita akan coba ke saham Auto terlebih dahulu ya, karena hari ini adalah jadwal cum date-nya saham Auto guys. Saham Auto akan membagikan dividen ya 636,20 miliar rupiah guys ya. Nah, ini adalah jadwalnya, teman-teman juga bisa baca guys ya melalui pemberitaan ataupun melalui sekuritas. Di mana Astra Auto Parts atau Auto akan membagikan dividen kepada para pemegang saham karena sudah ada RUPS tahunan guys ya.
Dividennya itu sebesar Rp132 per lembar sahamnya ya guys. Nanti kita akan gabung nih dengan pembahasan dividen trap saham Astra International. Kumdet di pasar reguler dan negosiasi itu pada hari ini ya, tanggal 7 Mei 2024. Lalu untuk kumdet di pasar tunai itu di 8 Mei 2024, berarti besok ya untuk pasar tunai. Ex-date dividennya yaitu di tanggal 13 Mei 2024, berarti kan setelah libur ya, karena ada tanggal merah juga di hari Kamis dan hari Jumat, berarti nanti hari Senin ya kalau nggak salah ya. Kita coba cek ya untuk ex-date dividennya. Yaps, berarti hari Senin ex-date dividen saham auto ini. Oke guys, kita akan coba lihat juga ya guys ya sahamnya, saham auto. Secara fundamental ya, sebenarnya kita tidak perlu bahas fundamentalnya ya, karena teman-teman juga bisa cek sendiri melalui sekuritas, tapi it's okay lah. Dari sisi valuasi sebenarnya auto ini masih sangat oke guys ya, PE ratio di angka 5 kali dengan PBV 0,72 kali, berarti saham auto ini sebenarnya masih under value. Lalu dari sisi kinerja laba bersih juga mengalami peningkatan atau kenaikan ya, dari 433 miliar menjadi 475 miliar. Lalu kita cek dari rasio liabilitas juga ini masih sangat aman ya. Debt to equity ratio-nya masih cukup masih sangat aman dengan liabilitas 5,2 triliun, sedangkan ekuitasnya di angka 13,8 triliun rupiah guys ya. Jadi DER-nya ini masih sangat aman dengan NPM itu 10,33% dengan GPM atau gross profit margin 15,97%. Hutang dari auto ini sangat rendah ternyata guys ya, hanya di angka 37,75% saja. Jadi sangat layak ya dan juga sangat bagus untuk investasi jangka panjang dengan return on equity di angka 13,65%. Nah, lalu kita ke saham ASI guys ya. ASI diketahui akan bagi dividen ya dengan nominal Rp421 per lembar saham untuk dividen final 2024-nya. Dengan tanggal kumdet ya di hari Senin depan berarti guys ya. Jadi ketika nanti autonya ex-date tanggal 13 ya, sedangkan Astra International ya ini malah ada kumdet atau kumulatif date ya tanggal 13 Mei-nya. Sedangkan ex-date-nya satu hari setelah ex-date-nya auto yaitu tanggal 14 Mei 2024 dengan tanggal pembayaran di 30 Mei 2024 ya. Pembayarannya ternyata di akhir Mei. Sedangkan untuk auto ya tanggal pembayarannya itu di 22 Mei 2024 ya. Jadi beda beberapa hari ya. Nah, kinerja Astra International ini ternyata turun guys ya. Untuk laba bersihnya juga kita cek memang turun. Penurunan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 14,3% menjadi 7,46 triliun pada kuartal 1 2024 jika dibandingkan secara year on year guys ya. Di tahun 2023 lalu pada kuartal yang sama labanya 8,71 triliun, berarti memang turun ya 14,3% ya guys ya. Dan ini pun dapat kita lihat di laporan keuangan atau di laporan analisa fundamentalnya. Dari sisi valuasi, Astra International juga sebenarnya masih sangat menarik. P ratio di angka 6,92 kali dengan PBV 1 kali, guys. Lalu dari valuasi, guys ya, kalau misal kita bandingkan dengan saham auto atau Astra Auto Parts ya, ternyata valuasinya sedikit lebih murah saham auto. Tapi ASI juga sebenarnya ini sudah sangat murah. Lalu kita cek juga dari net profit marginnya di angka 9,19% dengan gross profit margin 21,65%. Dividend yield terakhir di tahun 2023 lalu adalah 12,75% ya guys ya secara tahunan, dan kita cek ya ternyata return on equity-nya di angka 15,74%. Nah, dividend yield 12,75% ini karena di tahun 2023 lalu Astra International mampu membagikan dividen yang lumayan cukup tinggi guys. Nah, jadi untuk Astra International dan Auto ya secara fundamental ini kita sudah coba bahas guys ya, dan sebenarnya masih sangat menarik. Dua saham ini under value. Lalu kita akan bandingkan juga ya dari sisi dividennya Auto dan juga ASII. Nah, kalau misalkan kita cek ya guys ya, IPS-nya Astra International itu di tahun 2023 ada peningkatan guys ya. IPS-nya 836 per lembar saham dengan DPR 62% ya guys ya. Maka dividen full-nya dengan interim yang kemarin sudah dibagikan di Oktober 2023 lalu 98 per lembar saham, maka dividen full-nya itu sebenarnya yield-nya sampai 10%-an. Ya, sedangkan untuk dividen final ini khusus untuk dividen final adalah 8% untuk yield di harga saat ini ya. Harga ASI saat ini coba kita cek ya di 5075 ya guys ya.
Jadi karena ini masih running ya, jadi ada perbedaan gitu guys ya, ya nggak masalah lah. Oke guys, untuk auto dengan IPS 382 per lembar saham, DPR-nya ini lebih rendah ya dibandingkan Astra International ya. ASI mampu bagi DPR 62%, sedangkan auto hanya 45% saja. Nah, sedangkan untuk dividen interimnya itu kisaran 2% ya guys ya. Jadi kalau misalkan interim 2% dengan final 6% ya, maka fullnya itu dapat 8% ya secara tahunannya untuk dividen auto. Sedangkan untuk dividen interim yang sudah dibagikan adalah Rp40 per lembar saham, dengan dividen final yang akan dibagikan oleh auto adalah sebesar 132 per lembar sahamnya. Maka dividen yieldnya kisaran 6%-an guys ya. Lebih tepatnya di angka 6,38%. Ini kita bulatkan guys, karena biasa memang di Excel ini selalu bulat guys ya untuk dividen yieldnya. Nah, jadi dua saham ini ya rutin membagikan dividen dengan pembayaran ya 2 kali dividen dalam 1 tahun, yaitu dividen final dan juga dividen interim. Nah, tentunya jika kita mengacu kepada dividen yield yang akan kita terima, maka ada potensi resiko dividen trap ya guys ya. Jadi saya beranggapan ya guys ya, bahwa resikonya ini bukan terbatas, tapi resikonya ini masih ada. Sehingga ya teman-teman, ketika teman-teman sudah memitigasi resiko yang akan terjadi, teman-teman seharusnya bersiap gitu guys ya dengan resiko yang akan terjadi. Apa yang harus kita lakukan dan kita beli di harga berapa? Nah, itu teman-teman harus paham gitu guys ya, karena ini sebenarnya sudah terjadi ya di beberapa saham yang sudah bagi dividen. Saya sebutkan aja ya, contohnya adalah ITMG ya, di mana ex-date dividen itu turun ya senilai dengan dividen yieldnya. Lalu ada juga saham UNTR ya, masih Astra Group nih ya, UNTR kemarin juga bagi dividen dan dia di ex-date-nya turun gitu guys ya, senilai dengan persentase dividen yieldnya seperti itu. Jadi tetap ada resiko gitu guys ya. Meskipun teman-teman sudah beli saham ASI di harga termurah, beli saham auto di harga termurah, tapi tetap ada resiko dividen trap ya guys ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya bahwa auto ini adalah saham yang cukup downtrend ya, karena memang sempat multi bagger nih ya saham Astra Auto Parts-nya. Dari level 3.600-an ya, ini turun sampai di level 2.000-an ya. Coba kita cek ya penurunan yang sudah terjadi di saham auto. Sampai di harga saat ini ya, itu sudah turun 43%-an guys. Coba kita sampai di harga terendah ya, 44,63%. Kalau misalkan kita cek ya sampai di level 2000-an gitu ya, maka auto ya ini menjadi salah satu saham yang downtrend. Ya meskipun downtrend tapi tetap ada resiko dividen trap. Ya guys ya, jadi kurang tepat kalau misalkan kita sebut resikonya terbatas. Tetap ada resiko dividen trap. Kita lanjut juga ya, kita akan cek juga berapa sih dividen trap yang akan terjadi di saham Astra International juga. Karena kalau misalkan kita lihat ya guys ya, Astra International juga sama, ini adalah saham yang cukup downtrend. Dari level 7.000 turun sampai dengan 5.000-an guys ya. Kalau misal kita cek penurunan yang sudah terjadi di saham ASI sampai level terendahnya di 4880, maka Astra International juga sudah turun 30,33%, seperti itu. Ya. Nah, kita akan coba hitung berapa persentase penurunan yang akan terjadi dan sampai di harga berapa, agar kita nanti di ex-date bisa mempersiapkan cash ya untuk membeli kembali dua saham untuk investasi jangka panjang ini guys. Karena sebenarnya ini jarang sekali terjadi. Saham bagus, valuasinya murah, harganya di bawah gitu guys ya, dan kita bisa beli sebelum dividen dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Ini sebenarnya kesempatan yang cukup bagus. Hanya saja ketika terjadi dividen trap ya, maka kita harus bisa mempersiapkan dana untuk kita bisa buyback kembali di harga diskonnya, seperti itu. Jadi ibaratnya ini sudah terdiskon nih harganya, tapi karena ada dividen trap, maka ada potensi penurunan sejumlah nilai dividen yieldnya, seperti itu ya. Ini kan support ya guys ya, jadi ada potensi juga turun di bawah supportnya. Kita ke ASI apa auto nih guys? Auto dulu lah ya. Sorry, ASI dulu aja ya. ASI dulu, kita akan cek ASI. ASI ya, kalau misalkan saya hitung secara manual, dividennya itu adalah 421 guys ya. 421 per lembar saham ya. Kita bagi dengan harga saat ini di 5075.
5050 guys ya, ini naik turun ya. Bagi 5050 ya. 5050, maka dividen yieldnya 8,3%. Dividen yield 8,3%. Kita asumsikan ya untuk Kumdet Asra International adalah di level 5.050 per lembar saham. Kita asumsikan seperti itu ya. Nah, maka penurunan yang akan terjadi di saham Asra International adalah 8,3%. Nah, berarti di kisaran harga 4.600-an. Nah, jadi apakah ramalan JP Morgan ya yang meramalkan Asra International akan turun ke 4.600 ini akan terjadi usai ex-date dividen? Saya rasa ini akan terjadi ya guys ya. Seperti itu. Jadi teman-teman persiapkan cashnya ya kalau misalkan memang berniat untuk investasi jangka panjang di saham Asra International, teman-teman nanti bisa beli kembali saham ASI atau Asra International ini di range 4.600 sampai 4.620-an ya. Tetap dengan metode cicil beli. Jangan sampai teman-teman all in di 4620. Siapa tahu dia turun ke 4500, nanti teman-teman juga masih bisa buyback atau cicil beli di area yang termurahnya seperti itu. Karena tidak ada seorang pun investor retail atau investor yang ibaratnya investor biasa gitu guys ya, yang bisa tahu kira-kira di mana nih bottomnya, itu nggak bakal ada yang tahu. Maka dari itu kita tetap dengan metode cicil beli. Sekalipun kita sudah bisa predik ya guys ya bahwa penurunan Asra International ini bisa sampai 4620 atau 4600-an gitu guys ya. Ini nanti ya tergantung dengan harga kumdetnya itu di mana ya. Jadi tergantung, misalkan kumdetnya lebih rendah daripada ini ya berarti tinggal kita tarik aja. Misalkan kumdetnya di 4.900 misalkan ya, maka Astra International akan turun sampai 4.400-an gitu guys. Jadi hati-hati ya dengan resiko yang akan terjadi di saham ASI. Seharusnya teman-teman juga harus paham bagaimana resikonya dan juga harus antisipasi. Ya, kira-kira nanti ketika XD turun, apakah saya akan beli berapa ya, akan saya beli ya guys ya di XD dividen, berapa lot yang akan saya beli dan berapa cash yang harus saya siapkan. Nah, itu tentunya harus teman-teman perhatikan. Lalu kita ke saham auto guys ya. Auto ya, kita asumsikan kumdet dividennya di harga saat ini. Ya, close di 2080. Ini kan karena memang hari ini kumdet dividen auto gitu guys ya. Jadi tergantung dengan tanggal kumdet. Untuk auto kita hitung ternyata di 6,38%. Auto kita asumsikan dia turun ya sampai dari harga kumdet hari ini di 2080 6,38%. 6,30% aja guys ya, 6,30%. Maka potensi penurunan auto ya guys ya ini sampai di range 1900-an. Ya 1950, dan itu juga masih punya potensi untuk lanjut turun lagi. Berarti akan tembus support nih. Kalau misalkan auto close ya hari ini kumdet di 2080 dengan penurunan 6,3%-an, dia bisa turun sampai di 1950-an seperti itu ya. Kalau misalkan dari range saat ini. Tapi kalau misalkan turunnya dari area terendahnya dari misalkan 2000-an ya, maka dia bisa turun sampai 1870-an gitu guys ya. Jadi ini adalah risiko yang akan terjadi di saham auto terkait dengan dividen trap-nya. Oke guys, kita akan bahas juga ya saham-saham yang akan bagi dividen nanti gitu guys ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Kita sudah hitung berapa perkiraan penurunan yang akan terjadi di saham Astra International dan juga saham Astra Auto Parts ya guys ya, agar teman-teman bisa mempersiapkan dan juga bisa meminimalkan risiko yang akan terjadi dengan turunnya harga saham ketika ex-date dividen. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar guys ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.